Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya review yang berjudul Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dari Generasi Milenial. Latar belakang dari jurnal ini adalah latar belakangi oleh sikap yang terikat tentang penghayatan nilai-nilai Pancasila yang mulai hilang. Penulisan dilakukan berdasarkan kehidupan saat ini, di mana masyarakat khususnya zaman milenial mulai menggeser pedoman hidup dari Pancasila. Hasil yang terlihat di lingkungan kehidupan saat ini pergeseran dalam penerapan nilai-nilai Pancasila sudah lama terjadi dan sedikit demi sedikit semakin memprihatinkan sejalan dengan kemajuan IPTEK. Hasil penelitian jurnal ini yaitu tentang sila pertama, yaitu orang-orang sekitar Malang dan mahasiswa sekitar Malang. Dari penelitian ini, saat azan berkumandang, banyak yang menghiraukan dan tetap sibuk bermain HP sendiri. Sila kedua tentang permasalahannya yaitu contohnya yaitu masing-masing hanya fokus pada diri sendiri meskipun ada temannya di samping, dan mereka tetap fokus pada gadgetnya sendiri. Sila ketiga yaitu contoh permasalahannya mahasiswa Papua di Malang yang menuntut kemerdekaan dengan aksi radikalisme, padahal kasus ini bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa adanya kekerasan. Contoh sila keempat yaitu tidak menghargai orang lain ketika berdiskusi dan menganggap bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. Contoh sila kelima yaitu rasa gotong royong semakin memudar dan banyak masyarakat yang semakin melanggar aturan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu subjek penelitian dari jurnal ini diambil dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum di lingkungan kampus Unisma dan beberapa tempat umum. Ini merupakan bukti nyata tentang kondisi yang terjadi di lapangan. Jurnal ini memberikan penjabaran yang mendalam tentang nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis dalam Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pada generasi milenial. Kekurangan jurnal ini yaitu tulisannya yang kurang rapi menurut saya dan hanya memberikan masalah tanpa memberikan solusi yang kurang memadai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum Indonesia. Latar belakang dari jurnal ini, sejak tanggal 17 Agustus 1945, setelah memproklamasikan kemerdekaannya, para pendiri bangsa ini menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara yang mendasar atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan.
Pada hal tersebut, Soebomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat. Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum. Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain. Terdapat pembahasan yang mendalam mengenai konsep negara hukum di Indonesia serta hubungan antara ideologi Pancasila dengan pembentukan negara hukum, yaitu konsep negara hukum Indonesia. Kemudian pandangan Soebomo dan Plato tentang negara hukum, pembentukan hukum untuk kepentingan umum, perbedaan konsep negara hukum di Barat dan Indonesia. Pancasila sebagai norma dasar hukum, konsep negara hukum berdasarkan ideologi Pancasila. Di Indonesia dikenal juga hukum Islam karena mayoritas warga Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam tersebut membuat pertumbuhan hukum Islam ini di Indonesia sangat pesat. Semisal saja dalam urusan perkawinan, perceraian, waris dan banyak urusan lain. Hukum sipil adalah hukum peninggalan bangsa Belanda karena Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekitar 350 tahun. Maka hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum sipil. Kemudian Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dikarenakan Pancasila dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini. Dalam pidato tersebut, bila kita resapi dan kita ambil inti seharinya adalah negara Indonesia harus mempunyai dasar statis, kuat dan dinamis, hidup dan berkembang di masyarakat. Dan dasar tersebut harus lahir dari negara Indonesia serta bukan mengambil dari luar negara Indonesia. Kesimpulan dari jurnal ini, perbedaan pengertian negara hukum di Indonesia negara hukum pada negara lain disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial, budaya dengan negara lain. Tentu saja faktor tersebut memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Konsep negara hukum Barat baik Testat maupun rule of law lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme. Cukup sekian dari penjelasan saya tentang jurnal ideologi Pancasila, dasar membangun negara hukum Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara yang disepakati oleh rakyat Indonesia sering
jurnal yang saya analisis, yaitu judulnya pengalaman dan pengamalan nilai Pancasila bagi generasi milenial. Nah, jadi kedokteran ini itu meneliti sikap yang terlihat pada generasi milenial yang Pancasila yang mulai hilang. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kehidupan saat ini, di mana masyarakat khususnya zaman milenial mulai bergeser ke pola hidup dari Pancasila. Sikap individual yang lebih banyak terlihat dibandingkan sosial dengan orang lain. Namun ada juga beberapa yang masih bersosial dengan orang lain melalui diskusi bersama dalam sebuah forum. Tujuan penelitian ini adalah guna menerapkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan masa milenial saat ini. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil penelitian ini, itu masih banyak masyarakat khususnya mahasiswa yang masih menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, mereka yang lebih memilih untuk bersikap individual. Lalu yang selanjutnya memilih teman dan banyak beberapa kelompok yang merusak fasilitas umum, melakukan korupsi, dan tidak mau bekerja sama ketika teman membutuhkan bantuan. Lalu langsung saja kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review ini. Yang pertama, ada kelebihan relevansi dengan isu ini. Generasi milenial merupakan kelompok usia yang sangat berpengaruh dalam masyarakat saat ini, sehingga mengkaji pengalaman Pancasila pada mereka menjadi relevan dan penting. Yang kedua, mendukung pembentukan karakter. Pembahasan ini dapat memberikan insight tentang bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk membangun karakter generasi muda. Yang ketiga, mendorong kesadaran sosial. Jurnal ini bisa memberikan panduan atau inspirasi tentang cara meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila di tengah globalisasi dan modernisasi. Lalu yang kekurangan, yang pertama, pendekatan yang kurang inklusif. Jurnal mungkin hanya fokus pada sebagian besar dari generasi milenial. Contohnya hanya meneliti mahasiswa, sehingga kurang mewakili seluruh populasi. Lalu yang kedua, kekurangannya inovasi dalam metode penelitian. Banyak penelitian tentang Pancasila menggunakan metode tradisional. Hal ini bisa menjadi kelemahan jika pendekatan baru seperti analisis digital atau sosial media kurang digunakan. Lalu subjektivitas penilaian. Penilaian pengamalan nilai-nilai Pancasila seringkali subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya pilih, yaitu judul metode Pancasila dalam menangkal radikalisme. Perlu kita ketahui, ancaman radikalisme dalam negara Pancasila menjadi isu penting di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berbagai riset dan kajian tentang fenomena berkembangnya kaum radikalisme, terorisme, ekstremisme, dan terorisme semakin meningkat. Isu dan fokus perhatian yang menjadi pendekatan dan sudut pandang adalah konflik atas nama agama dan agama menjadi alat politik serta konflik perbedaan pemahaman tentang menata kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam profesi ilmu kewarganegaraan, radikalisme menjadi persoalan dan masalah dalam demokrasi karena radikalisme memiliki paham dan nilai-nilai yang tidak berlandaskan pada nilai demokrasi dan nilai-nilai yang ada dalam kewarganegaraan. Isu-isu tentang radikalisme sampai sekarang ini melekat pada konsep identitas dan politik agama.
dalam konteks Indonesia yang menarik radikalisme menjadi posisi berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun di sisi lain, posisi dan kedudukan Pancasila kembali dipertanyakan karena dianggap belum memiliki standar kriteria dan Pancasila memiliki validalitas nilai. Dalam menjawab persoalan berkembangnya paham radikalisme, studi sebelumnya dilakukan oleh Wicaksono dan Dermawan merumuskan penilaian untuk mengukur tingkat paham radikalisme seseorang dapat dilakukan melalui pendekatan penilaian hubungannya dari 3 komponen antara lain yaitu laku, emosi, dan sikap. Hasil dari penelitian ini yaitu nilai yang akan menjadi titik tolak untuk menjadi standar kriteria dan validas nilai ialah nilai yang inheren dengan kebenaran yang bisa diterima oleh semua manusia. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya memiliki unsur dan elemen yang dasar yang bersifat kebaikan dan memperkuat standar kriteria dan validitas nilai. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa basisnya keyakinan dan kepercayaan kepada nilai-nilai tertinggi tentang kehidupan setelah kematian. Nah, negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa ialah mempunyai kepercayaan adanya nilai-nilai tertinggi ketuhanan yang melintasi nilai-nilai teologis dan keagamaan tertentu. Istilah radikalisme di Indonesia itu dipahami dalam berbagai dimensi. Radikalisme dalam ranah keilmuan dapat dilihat dari aspek bahasa, filsafat, aliran, nilai, dan sosial. Pandangan Sucipto dan Muhaimin melihat konsep radikal ini dipahami sebagai suatu sikap ekstrim atau keyakinan yang tidak memberikan ruang toleransi kepada kelompok yang tidak sepaham dengan radikalisme yang dimaksud di sini dalam ruang lingkup radikalisme yang berpotensi dan melakukan tindakan teroris yang melanggar hukum dan melawan nilai-nilai luhur Pancasila. Bagian dari jurnal ini yaitu membuat orang tahu bahwa Pancasila itu dapat peran dalam menangkal radikalisme, dan kekurangan dalam jurnal ini yaitu dari bahasanya membuat orang-orang awam itu sulit memahami tentang Pancasila dengan peran yang menangkal radikalisme. Jadi mungkin orang-orang awam memerlukan pemahaman lebih dalam Pancasila yang dapat menangkal radikalisme. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya karakter bangsa Indonesia yang kuat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sampai saat ini judulnya kurang lebih 241 negara termasuk negaranya negara Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya setiap negara memiliki ciri dan karakter yang kuat baik dari segi negaranya maupun segi bangsanya yang memudahkan bangsa lain untuk mengenalinya. Dengan adanya ciri khas yang menjadi jati diri bangsa tersebut, mudah negara Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara-negara yang ada di dunia menjadikan Pancasila sebagai panduan hidup sekaligus dasar dari ideologi negara. Perlu diketahui bahwa asal mula Pancasila dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung jadi 5 nilai-nilai utuh yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mengandung arti dan nilai-nilai kehidupan yang menggambarkan tentang bagaimana pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh dan sifatnya seutuhnya. Setelah dilakukan penelitian dan dibuatnya artikel ini, maka diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para penulis dan pembaca khususnya. Manfaat-manfaat yang bisa diambil antara lain yaitu: 1. Bangsa Indonesia akan paham mengenai betapa pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Bangsa Indonesia mengetahui terkait pentingnya memiliki karakter yang kuat di dalam diri masing-masing. 3. Bangsa Indonesia mengetahui terkait karakter apa saja yang bisa dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Bangsa Indonesia paham mengenai fungsi Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia tersebut.
Menurut Darmawan pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa Pancasila merupakan dasar dari segala sesuatu ideologi, juga bagi bangsa Indonesia sendiri. Pancasila menjadi sebuah pemersatu bangsa yang beraneka ragam, ras, agama, dari Sabang sampai Merauke. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana istilah-istilahnya sudah diterapkan di kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meskipun belum dirumuskan secara konkret. Kelebihan dari jurnal ini yaitu banyak tentang masalah-masalah yang diambil dan jelas atau tata cara bahasanya yang kurang begitu relevan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di sisi lain juga dapat menjadi suatu tantangan nilai historis dari masa pada awal kemerdekaan dan era kepemimpinan monokulturisme. Walaupun telah dilakukan semata-mata hanya untuk pembangunan bangsa. Sebagai bangsa yang nasional dan memiliki budaya, Indonesia membutuhkan demokrasi, toleransi, persatuan, dan tidaklah berfokus dari pemerintahan sosial ekonomi. Sadar budaya dapat memberikan nilai ekonomi. Di era modern seperti ini, banyak terjadi perkembangan budaya, teknologi serta ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan semakin menurunnya pelaksanaan pendidikan dan spirit Pancasila bagi generasi muda dan milenial. Pendidikan Pancasila saat ini segera belum berjalan secara optimal, maka yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menjadikan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah hingga perguruan tinggi. Prinsip dan penguatan pendidikan Pancasila tidak hanya merujuk pada visi dan melakukan presiden dan menteri pendidikan untuk PDN saja. Namun pendidikan Pancasila harus dilakukan karena banyaknya perilaku intoleran dan sikap Pancasila memiliki nilai-nilai senada dengan sehingga pendidikan Pancasila digunakan sebagai pendidikan konstitusional yang dapat diterapkan di Indonesia. Kesimpulannya, Indonesia implementasi pendidikan Pancasila sebagai pendidikan konstitusional sangatlah tinggi. Karena banyak konflik ada mencari solusi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan pendidikan Pancasila sebagai pendidikan konstitusional serta diajarkan dari sekolah dasar hingga menjadi agar sikap menghargai kemanusiaan dan toleransi dapat Pancasila disampaikan dari dari segala hal ini memberikan pemahaman dalam intervensi pendidikan Pancasila sebagai pendidikan multikultural di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya terkait dengan bangsa. Kekurangan dari jurnal ini menggunakan bahasa umum yang dapat membuat jurnal membaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai sistem kefilsafatan. Pancasila terdiri dari 5 sila yang memasukkan segala perkembangan yaitu ketuhanan Maha Esa, Maha Esa, Persatuan Indonesia, kekayaan yang dipimpin oleh kebijaksanaan terus perwakilan, keadilan yang bisa tercipta dan Pancasila bisa dapat dibesarkan berdasarkan seluruh dunia. Pada dasarnya yang menjadi subjek atau dari ini sisi Pancasila adalah manusia kita sebagai manusia yang terdiri dari tujuan seimbang yang untuk bisa menjalankan fungsinya secara mutlak. Boro menyatakan bahwa ketika Pancasila merupakan kesatuan yang bersifat manusia itu terdiri atas bagian yang segala kesatuan ini yang siap kemudian berarti